Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal bahas dua komik sekaligus dari penerbit indie dengan karakter cewek yang beda dari yang lain. Kali ini, gue bakal ulas tentang Nirbita nomor 1 Pertemuan dan Nirbita nomor 2 Wanita Pemberani. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Nirbita nomor 1 dengan judul Pertemuan adalah komik hitam putih dengan 40 halaman yang dicetak di atas kertas HVS yang relatif tebal. Sedangkan Nirbita nomor 2 berjudul Wanita Pemberani adalah komik full color dengan 32 halaman yang dicetak di atas art paper. Memang cukup unik ya, di nomor 2 seri ini pembaca dapat kualitas yang lebih baik dari nomor satunya. Untuk komiknya secara umum berukuran A5, tapi nomor pertama rasanya sedikit lebih besar dari nomor keduanya. Kedua komik ini digambar dan dibuat ceritanya oleh Andre Hardiaman. Khusus volume 2, pewarnaan cover dibantu juga nih sama Opik Roy. Komik ini diterbitin sama DZY Comic yang juga menerbitkan Super Juminten dan juga Tokoh Braga. Beberapa proyek superhero lainnya pun saat ini sedang digarap oleh DZY Comic. Karakter ini sering terlihat juga nih dalam berbagai komik crossover, contohnya Adi Wirabawana, hasil kolaborasi dengan Sarang Semut Komik. Kedua nomor ini pakai sampul karton dengan tipografi Nirbita di covernya yang bernuansa Arab di nomor pertama dan lebih ngeblok di nomor kedua. Di buku pertama covernya lebih nonjolin sosok Nirbita sang jagoan, sedangkan buku kedua nunjukin pula para musuh yang harus dihadapinya. Komik ini juga nggak punya punggung buku nih. Khusus untuk buku kedua, ada testimoni dari komikus Ari Sutanto atau Nakabe untuk komik Nirbita ini. Sedangkan back cover nomor pertama relatif polos dengan tipografi Nirbita dan Facebook sang komikus. Pada buku pertama, di bagian dalam ada mukadimah atau narasi pembuka yang jelasin masa lalu Nirbita sang jagoan berhijab. Yang kurang gue pahami itu ada tulisan edisi 2 di sampul dalam dengan tulisan harapan baru. Apakah ini subjudul dari Nirbita nomor 1 Pertemuan? Nggak tahu juga ya. Di halaman terakhir nomor 1 kita juga bisa ngelihat pose setengah badan Nirbita dan juga kolom iklan. Untuk buku kedua kita kembali diingatkan nih sama kisah di nomor 1 lewat narasi pembuka. Adapun di halaman belakang kita lebih mengenal profil Nirbita khususnya kemampuan dan nama lengkapnya. Kolom iklan di sini juga diisi sama komik Braga yang kayaknya akan segera terbit nih. Oh iya, untuk pembelian komik Nirbita ini di DZY Comic, kita juga dapat bonus satu stiker yang keren banget, berbentuk segi 6, bertuliskan dan bergambar Nirbita. Nah, mantap banget kan? Jadi tunggu apa lagi nih buat beli? Sekarang kita bahas aspek ceritanya ya. Komik dengan rating remaja ini dibuka dengan mukadimah atau pembukaan yang nyeritain masa lalu Nirbita dan adiknya Ayu yang harus kehilangan kedua orang tuanya oleh suatu aksi kejahatan. Keduanya pun tumbuh dewasa di pondok pesantren, tapi Nirbita merasa terpanggil nih untuk memberantas kebatilan yang terjadi di sekitarnya dengan kemampuan bela diri dan indera keenamnya. Kedua nomor Nirbita secara umum nyeritain sepak terjang jagoan wanita berhijab kita. Di nomor 1 kita diajak ngelihat aksi perampok yang ngebunuh petugas dan sempat ngebahayain Ayu, tapi akhirnya diselamatin nih sama Nirbita yang terus memburu perampok itu di tengah hujan. Berlanjut nomor 2 yang dibuka dengan sudut pandang pihak kepolisian saat nyelidikin TKP perampokan. Dengan cepat kita pun kembali ke lokasi di mana Nirbita harus menghadapi perampok yang ternyata bersekutu dengan iblis. Tapi di sini kita ngelihat nih kekuatan Nirbita yang muncul setelah memanjatkan doa kepada Sang Maha Perkasa dan berserah diri kepada Sang Kholik. Pertempuran Nirbita dengan kekuatan mistis pun terjadi sampai akhirnya sosok sebenarnya di belakang perampokan itu muncul. Musuh utama ini pun memiliki kesaktian yang lebih besar dari bawahannya dan ngelanjutin nih pertarungan dengan Nirbita yang belum usai sampai akhir buku kedua. Komik Nirbita ngebangun plotnya secara perlahan di awal untuk kemudian terus nyuguhin aksi non-stop dari akhir nomor pertama berlanjut ke nomor kedua. Komik ini juga nggak kehilangan tema besarnya ya, yang berusaha ngenalin jagoan berlatar religius yang tumbuh di pesantren ngelawan musuh klinik bersenjatakan jimat yang dekat dengan iblis. Selain melalui mukadimah, motivasi Nirbita buat ngeberantas kejahatan rasanya nggak banyak ditunjukin ya di kedua komik ini. Yang pasti sosoknya ingin memberantas kejahatan yang ada di hadapannya. Sedangkan para antagonis adalah penjahat yang relatif generik, yang pengen ngedapetin kekuasaan dan kesaktian tanpa tanding.
Tapi memang pesan paling terasa saat membaca cerita dengan plot maju ini adalah gimana keimanan terhadap Yang Maha Kuasa bisa ngasih kita kekuatan dahsyat melawan kejahatan dalam bentuk yang paling seram. Tapi tentunya karena dua judul ini belum mencapai puncaknya, bisa jadi nih ada arc atau perubahan watak lain yang hendak dicapai di akhir plot ini. Apakah akan segera kita temuin nomor ketiganya? Nah, kayaknya yang bisa jawab nih cuman penerbit DZY Comics ya. Yuk lanjut ke aspek gambar dan teksnya. Secara unik, dua nomor komik Nirbita terlihat seperti memiliki dua gaya gambar yang berbeda. Nomor satu dengan gambar hitam putih kita bisa ngerasain gaya yang lebih realis, seperti digambar dengan pensil yang diusap sehingga menimbulkan efek bayangan halus. Sedangkan nomor dua nih dengan gambar full color terasa lebih seperti gaya barat, dengan nuansa yang lebih dinamis. Padahal kedua komik ini dibuat oleh satu orang yang sama, yaitu Andre Herdiaman. Tapi nomor pertama diterbitin tahun 2015, sedangkan nomor kedua muncul di tahun 2019. Mungkin emang ada perubahan gaya gambar dari sang komikus pada rentang waktu itu. Yang cukup unik nih dari komik nomor pertama adalah penggambaran nuansa dan latarnya. Untuk background banyak ketemu gambar yang sepertinya ditrace dari foto aslinya. Kemudian yang lebih mencolok adalah penggambaran momen saat hujan di sepanjang cerita pada mayoritas panel. Mungkin teman-teman lebih paham ya, apakah ini dibantu secara digital atau emang goresan manual dari komikus. Tapi pastinya hal ini bikin tiap panelnya terasa lebih sinematik. Walaupun menjelang akhir komik gambarnya terasa semakin kasar mendekati bentuk sketsa. Nah, gaya gambar di nomor kedua sendiri terlihat lebih matang, di mana penggambaran gerak dan anatomi, pewarnaan, shading semuanya digambar dengan baik sehingga memberikan pengalaman membaca yang lebih seru. Khususnya karena nomor ini lebih banyak nunjukin adegan aksi. Paneling di komik ini pun nggak bisa dibilang sederhana ya, dengan berbagai inset, bentuk panel yang dibuat miring, sampai halaman tanpa gutter dan juga spread dua halaman. Rasanya sang komikus sangat berusaha mengeksplorasi berbagai tipe panel, buat tiap momennya menjadi lebih menarik, tanpa terlalu mengganggu alur baca. Desain karakter Nirbita sendiri cukup menarik nih, simple tapi memberikan kesan stealthy. Emang sih jadi kayak terlihat ninja ya, tapi cocok dengan karisma misterius yang hendak dikeluarkan dari karakter ini. Untuk desain tokoh antagonis menjalankan fungsinya secara baik untuk nunjukin sosok kakek pertapa sakti dan juga para iblis, tapi emang kerasa lebih generik ya. Dari sisi teks untuk beberapa panel non aksi cukup padat, banyak dialog yang memang disematkan sebagai eksposisi serta untuk membawa pembaca memahami situasi serta nilai religius yang disampaikan di komik ini. Kata-kata yang digunakan cukup formal, dan kita juga nemuin berbagai efek suara yang sepertinya ditambahkan secara digital. Bagian teks pembukaan di tiap komik Nirbita pun memegang peran penting untuk mengantar pembaca ke dalam plot yang cukup lugas pada kedua komik ini. Jadi, gimana kesan gua ke komik ini? Komik Nirbita tentunya membawa angin segar ke dunia komik superhero Indonesia yang diramaikan oleh para jagoan pria. Kostum hijabnya sendiri membuat Nirbita semakin unik. Terlebih lagi nih, sumber kekuatannya yang religius untuk melawan ancaman klinik dari musuh yang bersekutu dengan setan juga membawa pesan tersendiri tentang kekuatan ilahi yang jarang dibawa dalam komik superhero yang pernah gue baca. Secara umum, komik ini jadi salah satu contoh yang menarik dalam menunjukkan keberagaman pandangan khususnya atas suatu kepercayaan dalam komik Indonesia, terutama genre superhero. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!